Oke, saya ambil contoh dulu yang di sini. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di yang lainnya, di buku atau di... Kenapa? Caranya sambil mengerjakan soal ya. Satu, dua. Ini ya, Pak. Iya. Nggak ada yang salah. Iya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Bisa jadi secara saya sampaikan, menyampaikan juga nggak familiar ya. Sebenarnya kalau nggak paham tuh ditanya langsung di kelas, jadi ke-record di sananya, di YouTube-nya. Iya kan? Ya, kalau di kelas yang nggak nanya, ya nggak ke-record, yang nggak paham. Karena tadi pen. Nanti soalnya bentuk dalam bentuk grafik berarti. Bentuk persamaan ini, persamaan. Oh, semuanya. Nah, itu ya. Oke, kita mulai. Kita coba. Ini soal untuk limit di limit tak hingga ya. Limit tak hingga. Nah, memang cara menyelesaikannya kita udah tahu di sini pangkatnya adalah pangkatnya 2 ya, sama maksudnya ya. Yaitu pasti skala akhirnya adalah 1/2. Nah, ini untuk kalau ujian via LMS boleh langsung ya, ada jawaban. Tapi untuk ujian quiz offline nggak boleh ya. Caranya bagaimana? Ini ke semua baik pembilang dibagi dan penyebut dibagi dengan pangkat tertingginya yaitu x kuadrat. Nah, jadi limit x mendekati tak hingga x kuadrat tambah 2x plus 5 dibagi x kuadrat. Gitu ya. Di bawahnya juga 2x kuadrat plus 4 dibagi x kuadrat. Gitu ya. Boleh model gini, boleh dibagi satu per satu seperti ya. UTS sekitar 10 ya, sama seperti itu. Nah, kemudian karena sudah dibagi dengan x kuadrat, nah ini kan ada nih x kuadrat dibagi x kuadrat nilainya 1. Tambah 2x per x kuadrat berarti 2 per x. Karena ada yang 1 dicoret x-nya ya. Nah, ditambah 5 per x kuadrat. Nah, ini langsung 0 nih. 2 per x, 5 per x kuadrat langsung 0 ya. Karena x menuju tak hingga kan. 1 dibagi bilangan besar, bilangan sangat kecil. Jadi 1 dibagi bilangan sangat besar, nilainya adalah sangat kecil. 1 dibagi 1 juta. Sangat besar kan? Hasilnya Kan limit kan juta 3. limit tinggal kan? Jadi 0,000 itu. Oh, berarti 0 gitu. gitu. Maksudnya adalah 1 per x, 2 per x kuadrat dan seterusnya. Berarti Ya. 2 dibagi. Sebenarnya kan kita udah punya konsep juga, yaitu kalau pembilang dan penyebutnya. Ini pembilangnya kan pangkatnya lebih kecil daripada penyebut ya. Hasilnya langsung 0 kan gitu kan? Ya, betul ya. Jadi ini digunakan di sini boleh. Yang tadi kalau pembilangnya pangkatnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi tujuannya ini 0, ini 0. Yang lainnya 0 aja. Kalau ada per x, per x kuadrat, per x pangkat 3 gitu ya. Nilainya sama dengan 0. Jadi ini yang bawahnya juga 2x kuadrat per x kuadrat. Berarti tinggal tambah 4 per x. Nah, ini yang lainnya bernilai 0. 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Sehingga kalau kita tuliskan, bagaimana kita tuliskan? 1 tambah 0 tambah 0. 2 tambah 0 sama dengan 1/2. Nah, ini udah. Ya, langkahnya begitu. Ya. Ya. Pada kalau yang punya soal ini
Paham ya? Nah, itu soal nomor 2, tipe nomor 2 ya. Jadi bisa pangkatnya sama dengan, bisa pangkatnya karena tipe soalnya berbeda, ada pangkatnya sama dengan, ada pangkatnya yang tadi yang apa? Kurang dari ya. Nah, yang ini kan sama juga caranya, yaitu dibagi dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya adalah S kuadrat. Jadi ini baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan pangkat terbesar. Jadi 2x plus 5 per S kuadrat, 2x kuadrat plus 4 dibagi dengan S kuadrat. Gitu ya. Nah, si 2x per S kuadrat, 2 per X. Kan gitu ya. Tambah 5 per, yang bawahnya 2 ditambah 4 per S kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini kita udah bisa langsung menentukan yang mana yang 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Gitu kan? Berarti 0 tambah 0 per 2. Ya. Karena kan kita udah tahu hasil akhir, yaitu pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat hasilnya sama dengan 0. Kita udah tahu. Pasti ini nggak boleh meleset. Hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kalau itu lebih gampang lagi, langsung tanya kan. Ya, nggak perlu di apa? Dibagi, ya. Ada nggak contohnya di sini? Nah ini nih, Pak, contohnya, ya. Pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Ya, caranya sama juga, dibagi dengan pangkat terbesar. Coba kita bagi sekarang. Ini pasti hasilnya dulu ya. Pasti hasilnya adalah tak hingga. Ya, kita coba limit. Kalau menuju tak hingga negatif, negatif. Ya, betul. Limit X menuju tak hingga, berarti S kuadrat tambah X dibagi S kuadrat. Gitu kan? Di bawahnya X plus 1 dibagi S kuadrat. Nah, X kuadrat plus X kuadrat. 1. Ini seper X. Ya. X per X kuadrat. Seper X ya. Tambah seper. Ya. Nah, ya itu dia 1 tambah 0 per 0 tambah 0. Nah, ini 0 nggak bisa dibagi kan? Kalau pada fungsi, maksudnya di situ adalah dibagi bilangan sangat kecil. Hasilnya adalah sangat besar. Ya, besar. Nggak bisa dibagi 0 itu pada fungsi, pada limit itu maksudnya dibagi bilangan yang sangat kecil. Ya, ya, betul. Jadi maksud dari tak hingga itu tidak karena nilainya sangat besar ya Pak ya? Iya, sangat besar. Gitu. Masuk akal. Itu ya. Itu soal nomor 2. Soal tipe satunya yang tadi saya katakan modelnya adalah pemfaktoran. Yaitu materinya di limit fungsi. Pemfaktorannya juga saya lihat sangat sederhana. Bisa. Nah, modelnya seperti ini atau ada model, bukan ini substitusi ya. Soal satu. Ya, soal nomor satunya. Oh, ini masih di Modelnya adalah mana tadi? Nah, model kayak gini nih, boleh. Model kayak gini. tapi masih sering spam. Nah, udah begini ya. Kalau satu di satu saya tak boleh. Nah, nanti silakan dipelajari lagi ya. Yaitu kalau di sini limit T mendekati 1, kalau disubstitusi kan 0 per 0 ya. Nggak bisa, karena nggak bisa baru difaktorkan. Kalau disubstitusi ada nilainya, berarti nilai limitnya ya segitu. Nggak difaktorkan ya. Disubstitusi nilainya per 0, berarti nggak bisa baru difaktorkan. Ini difaktorkan, pembilangnya difaktorkan menjadi apa? Min 2 plus 1 ya. Min 2 plus 1 begitu.
Ya, yang bawahnya adalah T plus 1, T min 1. T plus 1, T. Betul ya? Betul. Min 2 plus 1. Kurang kelihatan soalnya. Soalnya nggak kelihatan ya. Limit T kuadrat kurang T kurang 2. Per T kuadrat kurang 1. T mendekati 1. Kan mendekat 1. Min 2 plus 1. Betul nggak? Min 2. Betul ya? Bawahnya itu kan 1 tuh kalau dikuadratin ujungnya 1. Gimana? T min 2, T plus 1. Ini T plus 1, T min 2. Masih 0 per 0 ya? Masih bentuknya per 0 di bawah ya? Nah, ini harus menggunakan visualisasi. Ya. Nggak bisa pakai pemfaktoran. Pemfaktoran itu nanti yang bukan model soal begini ya. Soalnya yang bukan begini, ada satu lagi. Kalau ini karena dia 0 per 0 min 2 per 0, hasilnya itu min 2 per 0. Nah, dilihat itu. Kalau mendekati 0 dari arah kiri dia dari arah kiri negatif, berarti positif tak hingga. Dari arah kanan dia positif nolnya, berarti dia negatif tak hingga. Berarti ini tidak memiliki limit nih. Ya. Ini tidak memiliki limit ya. Untuk soal ini. Tadi di slide berapa tadi saya contohkan? Slide ke-6 kalau salah ya. Nah, ya ini betul slide ke-6 ya. Nah, modelnya begini. Jadi silakan nanti dipelajari yang model slide ke-6 ini. Jadi pemfaktoran di pembilang ataupun di penyebut ya. Untuk tipe soal nomor 2-nya, yaitu modelnya, nomor 1 ya. Yaitu kalau disubstitusi nilainya, yaitu 0, 1 tambah 1 kurang 2, 1 kurang 1, yaitu 0 per 0. Maka dilakukan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran dilakukan pembilang maupun penyebut limit X mendekati 1, pembilangnya yaitu plus 2 min 1 kan, kalau dikali hasilnya adalah min 2, kalau dijumlah hasilnya adalah plus 1. Plus 2 min 1 plus 1 ya, betul. Jadi kalau salah pemfaktoran udah pasti salah ke bawahnya. Kalau salah pemfaktoran nggak apa-apa sebenarnya, atau lupa atau apa. Jadi dikalikan aja ya. Ini X, dikalikan aja X kuadrat. Ya kan? Min X plus 2X. Min 2. Nah, X kuadrat betul. Min X plus 2 plus X betul. Min 2. Nah, betul. Berarti betul. Gitu kan cara kita ngecek ya. Betul. Nah, pembilang sudah, kemudian penyebut adalah, ini kan X kuadrat min X bisa difaktorkan dengan X gini ya. X, karena dua-duanya memiliki X ya. Yaitu X kurang 1. Saya curiga sebagian yang begini malah nggak bisa. Yang atasnya bisa, yang ini nggak bisa, yang bawahnya. Dikira nggak punya faktor ya. Ya, begitu ya. Karena saya lihat ada soal yang modelnya begitu, tipe pemfaktorannya X kuadrat per X. Jadi dia cuma memfaktorkan yang bawahnya X per X min 1 ya. Jadi ini kan nggak ada faktor yang sebenarnya. Ini correct, selesai. Tinggal disubstitusi 1 tambah 2, 3 per 3. Kira-kira gambaran soalnya semudah itu. Gambarannya. Ya, ini apa? Mudah gambarannya. Ya, bukan ini ada yang bisa. Makanya aku bisa pakai. Saya punya teman-teman ya. Saya apa? Ya, gitu.
Maksud saya ngasih rumit dari soal yang lain, pangkatnya paling pangkat 2, ada pangkat 3. Ya, polanya begini. Ya. Nah, silakan dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan sih. Ya harapan saya karena saya mengajar 800 ya. Mungkin saya nanti kasih contoh soalnya yang mirip sekali, itu mirip sekali Pak. Iya. Tapi soalnya diajak kayak kemarin. Iya, cuma tipenya aja beda. Soalnya modelnya begitu, tapi tipenya Angkanya beda. Iya. Tadi slide berapa aja Pak? Maaf. Slide ke berapa tadi? Ke 6 ya? Ke 6 tentang limit week 5 ya, limit fungsi. Satu lagi di limit tak hingga ya. Nah, jadi kalau ini sudah dicoret, hasilnya bagaimana? Sama dengan tulisnya yang rapi ya. Kalau sudah disubstitusi, tidak menggunakan kata limit lagi ya. Satunya sudah disubstitusi, berarti 1 tambah 2 per 1 sama dengan 3. 3 langsung nggak apa-apa ya. Itu. Kalau sudah disubstitusi, limitnya tidak dituliskan lagi. Gitu ya. Nah, itu saya sudah membuat kisi-kisinya. Ya, silakan dipelajari lagi dari video saya ataupun dari yang lain ya. Boleh. Semoga paham. Kemudian mengenai limit eksponensial. Nah, oke, mengenai limit eksponensial berikut ini yang perlu kita perhatikan adalah bentuk ini ya. Bentuk 1 tambah 1/X pangkat X. Kalau 1 tambah 1/X-nya saja, kita udah tahu nilainya ya. Yaitu ya 1 nilainya betul ya. Kalau pangkat 1/X. Jadi kalau limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1/X. Nah ini kita udah tahu nilainya. Ini yang 1/X bernilai 0 kan. Ini berarti 1 nilainya. Tapi kalau dipangkatkan X, nah X tak hingga, nah ini nilainya bukan sama dengan 1, tapi nilainya adalah disebut dengan nilai E. Gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau ada bentuk 1 tambah 1/X pangkat X, kita ubah menjadi nilai E. Itu aja sebenarnya. Nah, sudah? Di sini keunikannya adalah di bagian 1/X nih coba. 1/X dan X. Maksudnya di situ adalah kebalikan. Nih. Kebalikannya 1/X kan kebalikan daripada X kan? Betul ya? Kalau saya tulis di sini limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1/5, ini kan di atasnya 5, ini kan kebalikan. Gitu ya. Nah, beberapa soal itu dia menjadi seperti ini. Ketika limit X mendekati tak hingga 1 tambah P per Q, nah dia sudah bingung tuh. Padahal pangkatnya adalah Q per P. Kebalikannya. Kebalikan ya. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Lihat. Nah, ini. Ini anggapnya kita udah tahu persamaannya begini ya. Nah, ditanya berapa limitnya, misalkan.
Tadi kita punya persamaan ya. Saya tulis persamaannya adalah limit X mendekati tak hingga 1 tambah X, 1 tambah seper X dipangkatkan. Nah, ini kan udah ada nih. Ya. Perlu pangkatnya kan? Pangkat daripada R per M, kebalikannya adalah M per N. Begitu ya. Nah, jadi kita buatlah supaya ada nilainya sama dengan E, kita buatlah persamaan ini dalam bentuk yang sama seperti ini, yaitu limit M mendekati tak hingga 1 tambah R per M, kita pangkatkan langsung M per R dulu. Nah, itu adalah nilai E-nya. Gitu ya. Kita boleh mengubah, tapi nggak boleh nilainya berubah. Contoh, mengubah itu kan, saya ubah 2, tapi nilainya nggak boleh berubah. Saya boleh tulis menjadi 4 per 2, itu contoh. Atau saya tulis, boleh nggak saya tulis 3 per 2? Boleh. 1,5 kan? Nilainya kan? Betul nggak? Saya tambahkan 0, ya, maksudnya yang penting nilainya nggak turun. Itu maksudnya. Jadi ketika bentuk 1 tambah seper X pangkat X harus seperti ini, nilainya adalah X. Kita ubah tadi 1 tambah R per M, pangkatnya adalah M per M. Ya kan? Tidak boleh berubah nilai, M-nya sudah ada. Ya kan? R-nya tidak ada di sini. Ini dibagi R supaya tidak mengubah nilai dikali R. Ya. M per N dikali R balik lagi kan? Ya. Ya. Jadi saya ulangi sedikit. Nah. Karena kita pinginnya bentuk seperti ini, agar mendapatkan nilai E-nya, kita ubahlah bentuk limit M mendekati tak hingga 1 tambah R per M. Nah, pangkatnya itu adalah kebalikan, yaitu M per R. M-nya sudah ada di atas ini, R-nya belum ada. Maka di bawah R ini harus hilang. M per R hilang dikali dengan R, dikali T. Gitu ya. Nah, coba M per R kali R. Kembalikan ke sini kan? T-nya ada di sini, P-nya tulis saja di sini. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Ini langsung bisa kita ganti dengan E, yaitu E pangkat R kali T kali P. Gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Bisa nggak kira-kira gambarannya? Ya. Ya, saya nggak tahu kalau untuk ujian nanti saya lihat dulu ada nggak gitu ya di ujiannya. Kalau di kuis gimana dulu buka ya? Kuis dan mingguan ada nggak soalnya terkait mingguan? Belum, yang limpit belum lihat. Nah, tapi konsepnya begitu ya. Jadi 1 tambah seperti pangkat E. Maksudnya seperti pangkat E itu adalah kebalikan. Jadi bukan pada super X harus X di atas, bukan. Tapi kebalikan. Super X kebalikannya adalah X per 1. Nah, kita punya soal nih yang kayak gini contohnya. Mana tahu dikeluar di LMS ya. Ya, nah coba kita lihat. Nah, limit, saya tulis ulang kalau ini yang kecil, limit X mendekati tak hingga X kurang 2 per X pangkat 3X. Sekarang coba lihat cara penyelesaiannya. Ya, harusnya kalau tidak ada pangkat 3 per X, itu kita udah tahu jawabannya, yaitu nilainya 1. Ini karena ada pangkat 3 per X, jawabannya bukan itu. Harus ada nilai E tadi, nilainya adalah limit X mendekati tak hingga 1 tambah super X pangkat X. Gitu ya. Nah, sekarang kita ubah dulu X dibagi X. Nilainya adalah 1 dikurangi 2 per. Nah, di sini
2 per X kebalikannya adalah X per 2. Lalu kita tulis saja X per 2 dulu. Ya. Karena di situ ada negatif, berarti negatifnya ikut kan? Min X per 2 supaya kan bentuknya positif. Min 2 per X bangkanya min X per 2. Gitu ya? Sudah? Min X per 2. Tapi kan nilainya bukan min X per 2. Harus dikembalikan ke sini kan? Berarti dikali 3 dibagi dikali 3 juga dikali 2. Sudah kembali belum nilainya? Belum, negatifnya. Ya kan? 3-nya sudah, 2 dibagi 2 habis, negatifnya di atasnya positif berarti dikali negatif 1 atau kita tambahkan di sini boleh. Nah, gitu. Ya kan? Kalau kita tambahkan kali negatif 1 ya boleh di sini. Gitu ya. Ini langsung kita ganti dengan E pangkat min 6. Selesai? Ya. Oh, ya. Oh, yang itu negatifnya di dua itu kan Tidak ada masalah. tidak ada negatif. Ya. Negatif itu tidak masalah berada di mana. Di bahasa pengkira samaan juga kita memastikan positif negatif itu supaya jelas dia positif atau negatif boleh, tapi apakah posisinya di atas atau di bawah. Contoh negatif 2/3 ini kan sama juga negatif 2/3 sama juga 2/3. Kalau di atasnya sudah jelas positif, ya udah dia negatif, tinggal yang bawahnya positif atau negatif. Jadi kita nggak pernah membuat pemecah nol ketika di atasnya sudah diketahui positif atau negatif. 1 jadi 1 per X ditambah min 2 per X. Mau dikurangi tapi kalau dikurangi harus buat 2 ya. Apa min 2 per X jadi min 2 per X sama aja. Kan bentuknya rasional untuk rasional pembilang dan banyak. Kalau dipelajari lagi di slide sebelumnya ada ya, di slide awal itu, yaitu di slide awal kalau masih ingat yang ini nih ya. Nah, yang ini ya, yaitu iklan. Nah, ini ya, yang persamaan terakhirnya adalah masih ada yang X kuadrat min 2X per X min 1. Di atasnya kan sudah kita tahu ya, definisi positif itu udah pasti positif maksudnya nilainya. Jadi kita nggak pernah membuat pemecah nol di situ. Pemecah nol itu maksudnya pemecah nol untuk yang ini ya. X 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan 1. X sama dengan 0 berarti 0 dan 1 titik pemecahnya. Ya. Kenapa di atasnya tidak dibuat pemecah nol? Karena sudah dipastikan di atasnya bernilai positif aja. Gitu. Jadi dia nggak membuat pemecah. Seperti halnya bilangan tadi, kalau kita sudah tahu dia positif, kita nggak perlu tahu lagi yang atas ini, kita hanya perlu yang bagian bawahnya. Kalau bagian bawahnya positif, dia jadi 2/3 positif. Kalau bagiannya negatif, dia negatif 2/3. Jadi 2-nya itu sudah nggak diperlukan lagi. Cuman penentunya yang bagian bawah. Penentunya positif atau negatif daripada hasil akhir. Kalau di sini negatif, jadi negatif 2/3. Kalau di sini positif, jadi positif 2/3. Itulah kenapa bentuk seperti ini pemecah nolnya cuma 1 dan 0. Dan X di sini X sama dengan 0, X sama dengan 1.
Itu ya, Grace, penggunaannya. Kauser, kalau nggak paham di videonya boleh ditanya ya. Kalau Kauser ditanya nggak apa-apa di grup. Ya. Lebih bagus lagi tanyanya di sini supaya bisa ke bawah ya di penjelasannya. Itu ya, silakan dipersiapkan ya. Nah, kita masuk ke limit prinsip apit ya. Apa yang dimaksud dengan prinsip apit? Ya, ini aja. Ada angka 1 sebelah kiri. Ya, kurang dari sama dengan 2 ke 7 seterusnya. Kurang dari sama dengan 1. Ini ada satu fungsi, paling kirinya nilainya 1, paling kanannya nilainya 1. Yang di tengah ini sudah pasti nilainya. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan prinsip apit. Jadi prinsip apit itu adalah sebelah kirinya kita tahu informasi, sebelah kanannya kita tahu informasi, maka di tengah itu nggak perlu dicari. Yang ini itu nggak perlu dicari nilainya. Ini 1 kita udah tahu, ini 1, maka pasti di tengah itu adalah 1. Itu yang dikatakan dengan prinsip apit. Sekarang kita lihat dari contoh soal. Ya. Nah, kalau di rumus seperti ini, Fx diketahui nilainya L, itu dari 1 ya. Hx diketahui nilainya L juga. Maksudnya sama, 1. Kirinya 1, kanannya 1, maka yang tengahnya yang ini nilainya adalah 1. Nah, sekarang ada contoh soalnya, limit X mendekati 1, X1 min 1 kuadrat sin 1 per X min 1. Nah, ini dimulai dengan nilai sinus. Kenapa dimulai dari sinus? Karena sinus sudah jelas kita tahu nilainya dari min 1 sampai 1. Betul ya? Dari min 1 sampai 1. Jadi sinus dari min 1 sampai 1. Ini dia. Kemudian dikali dengan X min 1 kuadrat supaya sama dengan soal. Nah, sudah dikali dengan X min 1 kuadrat, kirinya dikali dengan X min 1 kuadrat, negatif, tengahnya dikali supaya sama seperti soal. Ini soal ya. Yang kanannya dikali dengan X min 1 kuadrat. Nah, sudah? Sudah? Nah, sudah sama ini soalnya seperti ini, dihitung limit sebelah kirinya. Limit sebelah kiri tadi nilainya adalah 0. Ini ketika disubstitusi X-nya sama dengan 1, yaitu min 1 kurang 1, 0 kuadrat sama dengan 0. Sebelah kiri nilainya 0, sebelah kanan nilainya 0, yang di tengah ini nggak dihitung, langsung nilainya gitu. Gitu ya, prinsip apit. Jadi, kalau ada soal tentang prinsip apit, jangan dihitung yang tengahnya. Yang kirinya berapa, yang kanannya berapa, oh sama. Yang tengah langsung ambil kesimpulan. Ya. Lihat, tidak dihitung ya. Walaupun si fungsinya agak rumit tadi, yang menghitung, dia menghitung yang sebelah kirinya, sebelah kanannya, maka yang di tengahnya nilainya sama dengan 0. Bisa? Kita lihat ada nggak di buku.
Nah, ini squeeze theorem ya, kalau di buku itu namanya squeeze theorem. Oke. Limit. Nah, ini limit. Ada pertanyaan nggak ada? Kalau apa? Prinsip Apit. Dihitung yang kiri dan kanannya aja. Kalau nilainya sama, maka langsung diambil kesimpulan. Contohnya tadi ini. Saya udah tahu limit sebelah kiri nilainya 1. Limit sebelah kanan nilainya 1. Di tengah ini nggak dihitung lagi. Yaitu nilai limitnya sama dengan 1. Ya. Gimana digunakan prinsip tapi dalam kehidupan sosial itu ya? Kasus yang paling viral itu kasus di dalam Jokowi. Sekarang kemudiannya kabur, ya kan? Dan kami ke sini kabur karena sudah terhimpit, ya kan? Uang pengadilan jadi enggak. Kan selesai masalahnya simpel ya. Dan yang ada kan selesai, ya kan? Kalau nggak ada, kalau terus sudah bohong masuk penjara kan? Selesai kan? Itu contoh yang namanya kebenaran nggak bisa ditutup. Ya rektor, ya petinggi sama presiden, orang tadi soal ke apa ke orang yang percaya yang kita. Kalau saya dari dulu sudah percaya. Nah kalau saya menilainya sederhana aja cara menilai saya kuliah dari Aceh. Ya, dari Aceh dari kampung. Saya bandingkan semua perguruan tinggi di Indonesia. UGM, ITB, UI yang paling besar seperti pada Telkom. Tidak ada saya lihat yang mahasiswa yang seperti itu. Ya. Kalau mahasiswa itu pasti cara berpikirnya itu cara dia ngomong di depan, idenya menyampaikan ide segala macam itu bisa pasti. Ya. Saya mau ambil contoh tapi tidak ada contoh lagi, ya sudah. Jadi prinsip API tadi sebelah kirinya nilainya tertentu ya, sudah jelas, sebelah kanannya nilainya tertentu juga sama, maka di tengahnya nilainya adalah sama ya. Oke. Kalau contoh di buku yang ini nih, limit sin X per X ya.
Oke, kita lewatkan aja dulu untuk contoh soalnya. Nah, berikutnya, oh di sini ada. Langsung ke yang ada di slide aja dulu. Nah, limit X sin seper X. Nah, kita tuh mengetahuinya itu hanya jaminannya aja. Yaitu jaminan sin itu berada di min 1 sampai 1. Betul ya? Nilai sinus itu berada dari min 1 sampai 1. Nah, dikali dengan X ke semua ruas. Jadi sebelah kirinya min X, sebelah kanannya adalah X, di tengahnya adalah X sin X. Dikarenakan ini adalah soal. Soalnya itu X sin seper X. Nah, ini kita nggak menghitung nilai limit di sini. Yang dihitung sebelah kirinya tadi, berapa nilainya? Limit X mendekati 0 yaitu min X. Berapa nilainya? 0. Sebelah kanannya, limit X mendekati 0 nilainya adalah. Nah, jadi yang tengah itu otomatis nilainya 0. Gitu ya. Jadi nggak menghitung daripada nilai sinusnya sendiri. Yang itu adalah nilai kiri dan kanan. Limit fungsi trigonometri ya. Ini saya nah ini baru masuk limit fungsi trigonometri ternyata di sini ya. Limit fungsi trigonometri konsepnya begini ya. Jadi kalau ada bentuk limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan limit X mendekati 0, tan X per X. Nah, ini semuanya bernilai 1 ya. Sin X per X per sin X, tan X per X per tan X itu bernilai 1. Jadi kalau ada bentuk trigonometri diubah kira-kira ke dalam bentuk sinus sama tan, karena udah jelas nilainya adalah 1. Kalau cos tadi bisa langsung disubstitusi, ini contohnya. Cos 0 kan nilainya 1 ya, udah 1 nilai limitnya gitu ya. Oke. Limit 3x tambah sin 4x per 5x kurang tan 2x. Tadi saya katakan kalau ada bentuk sinus sama tan itu diubah jadi sin x per x tan x per x. Kalau di sini ada sin 4x berarti diubah jadi sin 4x per 4x. Gitu ya. Jadi kita mengubahnya menjadi limit x mendekati 0. Coba lihat baik-baik. 3x tambah sin 4x. Saya ubah per 4x. Saya boleh mengubah, tapi nilainya tidak boleh berubah. Karena saya bagi 4x, maka saya kali supaya nilainya nggak berubah sini. Gitu ya. Yang bawah juga sama. 5x kurang tan 2x dibagi 2x dikali 2x. Nah, ini nilainya langsung 1 ya. Ini 1. Ini nilainya 1. Sisa berarti limit x mendekati 0, 3x tambah 4x per 5x dikurangi 2x. 7x per 3x kali 7 per 3. Gitu.
Gitu. Boleh dengan cara yang di slide, boleh dengan cara yang bisa. Ya. Kalau cara bisa, isinya apa? Dibagi 4, X dikali 4. Berarti ini ada X ya. Dibagi X semuanya ya. Ini dibagi X semuanya, ini dibagi X, ini dibagi X, ini dibagi X, ini dibagi X. Ya, padahal kita cuma perlu tadi sin 4X per 4X-nya. Ya, boleh. Kalau ini dibagi X semua. Dibagi X jadi 3, ini dibagi X, di bawahnya dibagi X, dibagi X, 5X. Ya. Bisa? Boleh ya, dengan cara dibagi X juga boleh, coba. Kalau dibagi X semuanya, caranya tadi. Kalau dibagi X semuanya berarti limit X mendekati 0, 3X tambah sin 4X. Nah, dibagi X, kan gitu maksudnya. Supaya nggak mengubah nilai kan. 5X kurang tan 2X dibagi X. Ya. Sama-sama dibagi X nggak apa-apa. Nggak hilang nilainya. Contoh, 2/4 kan setengah ya. Kalau saya kali 5, di bawahnya saya kali 5, kan 10/20, setengah juga kan? Kalau saya bagi 2, nih, bawahnya bagi 2, berarti 5/10, setengah juga kan? Nah, itu maksudnya. Dibagi X di atas, dibagi X di bawah, boleh, nggak mengubah nilai. Kalau saya, contoh yang saya kerjakan tadi, langsung ke yang bagian sin dan tangannya. Nah, di sini ya, nilainya adalah 3 tambah sin 4X per X. Nah, kita perlunya 4X, bukan X. Jadi dibagi 4 dikali 4. Gitu. 5X per X berarti 5 dikurangi tan 2X per X. Kita perlunya 2X, maka dibagi 2 dikali 2. Gitu ya. Nah, ini nilainya 1, ini juga nilainya 1, maka 3 tambah 4 per 5 dikurangi 2. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kenapa? Kalau cos nilainya ada tuh, kalau cos 0 nilainya 1 langsung. Gitu. Cos 0 nilainya 1 ya. Bisa disubstitusi maksudnya. Ya. Kalau cos 4X, misalkan limit X mendekati 0, cos 4X gitu ya. Ini kan X mendekati 0, substitusi dulu ya. Yaitu hasilnya adalah cos 4 kali 0. Berarti cos 0 juga nilainya soalnya 1. Itu ya. Kalau sin kan nggak bisa. Tan kan nggak bisa. Tan 0 nilainya 0. 0/0 kan nggak bisa. Kan? Nggak bisa itu karena kita fungsi. Kalau limit bisa. Nilainya itu 1 ada. Gitu. Nah, sekarang kita cek ke soal yang lainnya. Ini agak panjang yang ini ya. Ini dikali dengan bentuk sekawannya ya, semacam sekawannya yaitu 1 plus cos X min 3 sehingga dihasilkan 1 kurang cos kuadrat X plus 3. Ini ya, 1 kurang cos kuadrat X plus 3 sama dengan sin kuadrat X plus 3. Yang bawahnya ada X plus 3, X plus 3. Nah, ini nilainya 1 nih. Ya. Ya. Kalau bentuknya seperti ini, dia mengalihkan dengan 1 tambah. Ini mengubah bentuk trigonometri, memang sedikit tricky. 1 tambah cos X plus 3 per 1 tambah cos X plus 3. Tujuannya apa? Menghasilkan 1 kurang cos kuadrat. Ini 1 cos kuadrat itu sama dengan nilainya sin kuadrat ya. Nah, jadi bisa diganti dengan sin kuadrat X plus 3. Di bawahnya ada X plus 3, X plus 3. Jadi
sebenarnya sin X plus 3 per X plus 3 gitu. Satu lagi sin X plus 3 per X plus 3. Nah, nilainya masing-masing 1 nih. Tuh ya, yang ini nih. Sin kuadrat X plus 3 1, sin X plus 3 1. Jadi kuadrat. Tinggallah 1 per 1 tambah cos X plus 3. Bisa disubstitusi, bisa, yaitu X mendekati min 3 disubstitusi, berarti min 3 tambah 3 0, cos 0 nilainya 1, berarti 1 per 1 tambah 1, yaitu 1 per 2. Ini 1 kali 1 kali itu ya. Gitu. Jangan terlalu fokus pada soal yang rumit ya. Fokus pada soal yang biasa, baru naik ke medium kalau bisa ya. Ya, ini soal yang biasa yang begini nih. Nah, coba ya, jangan sampai yang biasa yang nggak bisa ya. Karena umumnya biasa dan medium, jarang yang ngasih soal yang rumit ya. Oke, kita coba. Tangan, ya, dicoba ditulis ya. Kalau nggak ditulis nggak bisa. Matematik, sains, teknologi itu beda ya. Mau pakai AI juga, kadang AI-nya juga susah nulisnya. Ya. Ya. Tulis yang ini ya, soalnya biar sekalian dijawab. Nah, menulis itu seperti kita menghafal, tapi tidak menghafal. Karena yang ketika kita menulis, maka di dalam otak kita juga dia bekerja tuh tulisannya. Jadi kalau saya dulu sekolah itu saya nggak pernah makan dulu mau rumus itu saya tulis berapa kali dan itu waktu saya ngerjain soal itu dan karena saya nulis sempat saya karena begitu saya tahan nulis itu kita terbiasa kalau saya tulis dan dalam ingat. Jadi cara mengingat salah satunya dari cara menulis. Oke, tadi saya katakan kalau ketemu trigonometri, ya bentukkan sama si sinus. Tan X per X per tan X, sin X per X, sin X per X, X per sin X. Itu ada tangannya di atas. Coba lihat. Tangannya kuadrat, berarti 2 kali ya. Bagaimana kita uraikan? Ditulis ya. Limit T mendekati 0, tangan 3T kali tangan 3T. Itu maksudnya kuadrat ya. Sudah? Sudah belum? Nah, 2T-nya tulis di kanan seperti ini. Sudah? Nah, yang kita perlukan tadi sin X per X. X per sin X. Ini tan ya. Tan X per X. Kalau di situ tan 3T, di bawahnya harus 3. Nah, karena di bawahnya kita isi 3T, di atasnya juga 3T. Itu. Di bawahnya kita isi 3T, di atasnya juga 3T. Ya, ini nilainya 1, ini juga nilainya 1, sisalah yang lain 3T kali 3T kali per 2T. T-nya masih ada nih, bisa coret 1 ya. Berarti 9T per 2. Limitnya masih ada ya, sorry. Limit T mendekati 0. Berarti ini nilainya adalah 9 kali 0 per 2 sama dengan ya. Saya kita lanjut. Soalnya yang mudah dulu, yang medium dulu, yang di sini. Ya. Nah, yang ini, yang mudahnya yang ini ya. Nah. Tan X per sin 2X. Apa yang saya katakan tadi? Kalau ada tan berarti tan X per X. Di bawah itu sin 2X, berarti kita perlu sin 2X nanti ya. Perlu 2X-nya. Nah, buatnya begini. Coba lihat. Limit X mendekati 0. Tan X, lihat.
tan X di atas, sin 2X di gitu ya. Di bawahnya kita perlukan X, di atasnya kita tulis X. Karena bernilai 1 kan? Sorry, X-nya agak ke kanan sini boleh. Nah, di atasnya kita perlukan 2X, di bawahnya kita tulis 2. Nah, ini bernilai, ini sendiri bernilai 1, ini sendiri bernilai 1, ini bisa dicoret, nilainya adalah setengah. Gitu ya. Caranya kita nama itu di Ya, ya. Dan bentuk yang lain pun kalau ada bentuk cos segala macam itu diubah sebisa mungkin bentuk dalam tan atau sin. Atau sebenarnya dia nggak perlu diubah karena bisa disubstitusi. Gitu ya. Sekarang kita lihat soal yang lainnya. Ini yang paling mudah yang ini tadi. Nomor 1 dan nomor 5. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 memang agak tricky, kita harus tahu kebalikan ya. Sin, cos, tan. Kebalikannya adalah kosekan. Cos itu kebalikannya sekan. Tan itu adalah kotan. Oke. Ini ada kotangan, posisinya di atas. Kebalikannya tinggal turunkan ke bawah ya. Limit T mendekati 0. Kotangan pi T turun ke bawah. Sin T-nya tetap. Kotangannya menjadi tan pi T. Gitu ya. Sekan itu kebalikannya apa ini? Cos. Kita naikkan aja menjadi cos. Duanya tetap di bawah ya. Gitu ya. Sudah. Karena sudah, kita kembalikan tadi dalam bentuk limit T mendekati 0. Di atasnya sin T. Kemudian ada tan pi kali T. Kemudian dikali cos T. Gitu ya. Di bawah duanya tadi belum, kita simpan di sini boleh. Gitu ya. Sin T, kita perlukan di bawahnya T. Maka di atasnya kita tulis T. Gitu ya, ini supaya nggak gabung ya. Kemudian tan pi T. Di atasnya kita perlu pi kali T, di bawahnya kita tulis pi kali T. Maka ini sudah jelas nilainya tadi adalah 1, ini juga 1. Ya, sisanya ini T bisa dicoret. Ya kan, tinggallah cos T per 2 pi. Limit T mendekati 0. Bisa disubstitusi cos 0 nilainya 1 kan? Ada pertanyaan nggak? Limit fungsi trigonometri memang sedikit ya, sedikit lebih rumit. Tapi juga pertanyaannya juga saya rasa nggak sampai yang sulit ya. Paling yang soal nomor 1, 2 tadi. 1 dan 5 tadi ya, modelnya. Sudah? Ya? Di besok. Besok tadi saya kasih modelnya. Nanti dilihat di saya belum ngecek gitu. Saya belum ada soalnya. Pak, mana itu? Hah? Ada. Cuman kan saya bisa lihat kalau saya upload soalnya tahu bentuknya. Dua itu kan di bawah, dua di atas. Kalau dua di atas dua, kalau dua di atas dua. Iya.
Kan 2/1. Berarti pada dasar itu kan dia di tulisan depan tulis selalu ada angka 1. Kan? Ya. Satu lagi ya. Cos kuadrat sama dengan 1 kurang sin kuadrat. Karena sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya sama dengan 1. Jadi kalau ada cos kuadrat sama dengan 1 kurang sin kuadrat. Nah ini memang jadinya harus ngapalin sedikit. Ini apa namanya itu sifat trigonometri ya. Ini yang paling umum ya ini sebenarnya. Yang paling umum dari bentuk trigonometri adalah sin tambah cos, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Karena kita butuhkan di sini limit T mendekati 0, 1 kurang sin kuadrat T per 1 tambah sin. Tunggu dulu. Disubstitusi dulu. Sin 0 nilainya berapa? Sin 0 nilainya 0 ya. Ya ini nggak perlu diapa-apain nih. Nggak perlu diapa-apain ya. Itu limit T mendekati 0. Langsung substitusi cos kuadrat 0. 1 tambah sin. Nilainya 1 per 1 tambah 0 nilainya. Nah, begitu. Nggak perlu diapa-apain ya. Disubstitusi dulu tuh. Ternyata hasilnya ada bisa. Sudah diapa-apain. Ini. Nggak usah diapa-apain. Nggak usah bikin sin X per X ya. Langsung. Depan aja. Kenapa bisa disubstitusi langsung? Karena nilainya bukan 0 per 0. Ya, kalau 0 per 0 nggak bisa disubstitusi. Nah, ini ternyata nilainya adalah 1. Jadi bisa langsung disubstitusi. Ya, satu lagi yang ini. Nah, limit T mendekati 0, sekan itu kebalikannya daripada cos ya. Maka naik ke atas menjadi cos. Sin 3T tambah 4T ya. Ini sendiri nih. Ya. Kali itu kemudian dibagi dengan T. Cos 0 nilainya 1 ya. Kemudian yang kita perlukan di situ dibagi dengan T ya. Di bawah dibagi dengan T, di atas dibagi dengan T. Gitu ya. Di bawah dibagi dengan T, di atas dibagi dengan T. Yaitu limit T mendekati 0, yaitu cos T tetap sin 3T dibagi T. Yang kita perlukan adalah sin 3T dibagi 3T. Ini agak panjang ya, diuraikan ya. 3T dibagi 3T. Oh bisa langsung dibagi, sorry.
Oke. Ulangi. Prosesnya kepanjangan nih. Ya. Tadi limit T mendekati 0, cos-nya bisa ke atas, yaitu cos T kali sin 3T tambah 4T. Dibagi dengan T. Nah, kalau dibagi seperti ini, boleh dibagi dengan salah satu ya. Nah, kita membagi dengan ini nih. Gitu ya. 2 kali 3 dibagi 2. Ini kan boleh 2 kali 3/2 ya. Boleh dibagi dengan salah satunya. Ya. Jadi ini sin 3T limit T mendekati 0, cos T tetap sin 3T dibagi T, kan gitu ya. Ditambah 4T dibagi T. Ini nilainya 4. Tuh. T mendekati 0, cos T. Ini nilai 4, sin 3T per T kita bagi 3 kali 3 supaya nilainya nggak berubah ya. Berarti hasilnya adalah 3. 3 tambah sama dengan 7 ya. Ya, kira-kira gitu. Ini yang medium ke sulit ya. Yang paling mudah tadi yang ini aja. Dan kalau keluar begini ya. Yang ini ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, lanjut. Oh, nggak ada. Yaitu kekontinuan fungsi ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi kontinu? Ya. Pertama, pada kurva dulu ya. Kalau limit dilihat dari kiri kanan. Kalau kontinu pada kurva seperti kita memegang alat tulis, lalu kita jalankan pada kurva. Ya, dia namanya kontinu, tidak terputus. Kalau limit masih bisa terputus ya, karena dia dilihat kiri kanan. Ya, lihat. Tapi kalau kontinu pada kurva dulu ya. Kalau pada kurva itu jelas, kalau kita memegang alat tulis, dia tidak terputus. Itu definisi pada kurva. Jadi pada kurva di sini itu udah jelas. Pertama yang dikatakan kontinu lawannya adalah diskontinu atau terputus. Terputus pada x sama dengan 1. Terputus pada x sama dengan 2. Terputus pada x sama dengan 4. Begitu ya. Dikatakan kontinu atau menyambung kembali kepada definisi fungsi dan limit. Apa itu? Fungsinya ada. Fungsinya ada nggak? Ini ada di sini. Fungsinya kan? 2 itu fungsinya di 2. 4 fungsinya di 0,5. Fungsinya ada. Limitnya juga ada. Limit tidak ada. Limit ada. Nilainya 1. Limit ada. Nilainya 2. Limit hanya limit kiri di sini. Ya, limit kiri nilainya adalah 4. Fungsinya ada. Limitnya ada. Limit dan fungsi nilainya sama. Maka dikatakan kontinu. Kontinu di sini itu salah satunya di x sama dengan 3. Fungsinya berapa? 2. Karena bulatannya di sini. Ya. Limitnya juga 2. Maka dia kontinu. Pasti kontinu. Limit dan fungsinya sama. Fungsinya 2. Limitnya 1.
limit dan fungsi berbeda, tidak kontinu. Ya kan? Fungsi ada nilainya 1, limitnya nggak ada, discontinue. Ya kan? Fungsinya ada di 0,5, limitnya juga ada di 1, tapi nilainya berbeda. Jadi kontinu itu aja sebenarnya. Limit sudah jelas, fungsinya sudah jelas, nilainya sama, maka dia kontinu. Komit ya untuk membicarakan kontinu itu. Padahal pada gambarnya itu cuma gini doang ya. Iya kan? Berarti ya susah kontinu itu gimana ya? Itu buktinya negara kita ganti-ganti nama terus kan? BPJS, KIS. Padahal kan sifatnya kontinu, kesehatan masyarakat. Ya kan? Ngapain ganti-ganti nama? Itu kan anggaran semua. Karena berpikir kontinu itu begitu. Ngapain ganti nama? Habis bikin plan, bikin cap, bikin website, segala macam, ganti kementerian. Itu aja udah habis setahun itu. Untuk ganti-ganti itu kadang nggak tahu cara berpikirnya. Nggak tahu tentang berpikir kalau ini. Ya, tahu. Oke, betul betul sekali. Nanti kita bahas satu lagi ya. Tadi kontinu tadi udah ya, kontinu ya, langsung ditanya oleh Grace, pertanyaannya level berbeda karena level ya. Kontinu tadi udah jelas pandangan Pak, dia tidak terputus kalau kita menggunakan alat tulis atau pensil, tidak terputus. Tapi ada pertanyaan dari Grace tadi, bagaimana yang dimaksud kontinu sepihak, Pak? Kontinu sepihak hanya terjadi pada ujung-ujung di sini. Contohnya di ujung sebelah sini, di ujung sebelah kiri dia punya nilai ini, dia kontinu dari arah kanan. Karena di sini ada nilai. Di sini kosong, dia tidak kontinu dari arah kiri. Karena dia bulatan kok kosong. Karena dia hanya lihat sepihak aja, sebelah kiri aja. Kalau di yang titik yang lain bisa dari kiri kanan ya. Tapi di ujung-ujung intervalnya hanya dilihatnya sepihak aja. Di ujung sebelah kanan. Di ujung sebelah kanan dilihat dari arah kiri, di ujung sebelah kiri dilihat dari arah kanan, kontinunya. Begitu juga limit kan, di ujung sebelah kanan kan kita cuma punya limit kiri, karena kanannya nggak ada kurva. Di ujung sebelah kiri juga kita hanya lihat limitnya limit kanan. Ya, kerja. Nah itu jadi kontinu di keseluruhan berada pada interval disebutnya, di ujung-ujung disebut dengan kontinu sepihak, baik di kanan maupun kiri sesuai dengan arah kurvanya. Nah ini tadi dia kontinu, fungsinya ada, limitnya ada, dan nilainya sama. Berarti dia kalau contohnya ini limitnya ada, fungsinya tidak ada karena bulatan kosong, ya. Kemudian kalau seperti ini limitnya dari kiri dan kanan berbeda, tapi fungsinya ada di sini yang bulatan penuh ya, yaitu nilainya L2. Yang gambar 3 fungsinya ada yang ini nih, titik ini adalah fungsi. Limitnya ada di sini. Nilainya adalah L. Limit dan fungsinya berbeda nilainya, maka dia tidak kontinu. Yang kontinu yaitu limitnya ada, limitnya tadi fungsinya adalah di sini, FA limitnya juga adalah sama FA, maka dia kontinu. Oke, kita lihat ke satu soal ya. Ke soal yang ada di sini.
Nah, sambil ini ya, sambil absen ya, main dari SD kelas 9 no 11. Kelas 9 di edarannya akan ganjar sama dari jadi dengan ini jangan jadi belum paham iya nih guys ini ada ya baik jadi kita bahas di kontinuan itu kita nggak bahas yang lain sudah pembahasannya jadi fungsi dan limit cuma ngecek fungsi dan limitnya aja fungsi dan limitnya sama nggak kontinu fungsi dan limitnya beda tidak kontinu sekarang kita ngecek yang pertama yang kita ngecek itu fungsinya dulu di X sama dengan 2 baik limit baik fungsi baik kontinuitas maupun pada satu titik. Jadi dia bicara di titik apa? Titik X sama dengan 2, kita cek. Fungsi di X sama dengan 2, F2, 2 kurang 2 tidak terdefinisi. Langsung dia discontinue. Ya. Jadi ketika yang pertama ini cek fungsi, ya fungsi A itu untuk memeriksa kontinuitas, cek pertama fungsi. F X sama dengan 2, berarti F2 kan gitu ya, 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurang 2. Tidak terdefinisi, langsung kesimpulannya aja. Discontinue, tidak kontinu. Gitu ya, selesai. Yang B-nya, ya, Fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X min 3. Ya, untuk X tidak sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 nilainya adalah nah, berarti kalau cek fungsi, yang pertama untuk kontinuitas, cek fungsinya. Fungsi di X sama dengan 2. F2 nilainya adalah 3. Ini kan 3 dikasih tahu ya. Kemudian limitnya. Limit di X sama dengan 2. Nah, ini kebetulan harus difaktorkan. Maka difaktorkan dulu ya. Yaitu limit X mendekati 2. X plus 2 dan X min 2 difaktorkannya. Coret-coret 2 tambah 2 nilainya adalah 4. Nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, karena berbeda maka discontinue. Ya. F2 atau nilai limitnya nilai fungsinya tidak sama dengan limit Fx gitu aja. Nah, maka discontinue. Gitu ya. Gitu kan? Yang terakhir, yang C. Fungsinya. Ya. Fungsi X sama dengan 2. Yang mana yang diambil? Ini, karena sama dengan berada di sini ya. Berarti F2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Limitnya. Nah, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Berarti kita pilih. Kalau yang di atas tadi, baik kiri dari kanan, dia kan di sini. Dia tidak sama dengan 2 kan? Baik kiri kurang dari atau lebih dari, berarti yang ini kan? Ya. Kalau ini sama dengan 2, fungsinya yang berarti. Kalau yang ini kurang dari, lebih dari, berarti yang kiri yang pakai ini, yang kanannya pakai ini kan? Ya. Yang kanan pasti sama dengan nilai fungsi. Yang kiri
2 ditambah 1 nilainya 3. Berarti nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Ya, limit kiri gitu kan? Pakainya yang tadi f limit kiri, limit x mendekati 2 dari kiri kan gitu ya. Yaitu x plus langsung 3. Limit kanannya sama dengan fungsi ya. Tapi ditulis juga limit x mendekati 2 dari kanan yaitu x kuadrat min 1 yaitu nilainya 3. Nah, maka limitnya yaitu 3. Limit x mendekati 2 fx aja kita singkat sama dengan 3. Oh, ternyata fungsinya ada, limitnya ada, nilainya sama. Maka dia kesimpulannya kontinu. Yaitu fungsinya ada, yaitu f2, ini tuh fungsi, limitnya ada, yaitu limit x mendekati 2, nilainya sama dengan 3. Ini artinya sama. Maka kesimpulannya adalah kontinu. Gitu ya? Nah, ini kontinu kiri, kontinu kanan tadi yang ditanyakan oleh Grace tadi ya. Kontinu kiri dan kontinu kanan cuman dilihat di ujung-ujung interval ya, atau ujung-ujung daripada kurva. Nah, kita coba cek. Sebenarnya kontinu itu kita nggak perlu, bahkan nggak perlu ngitung kalau bisa langsung gitu ya. Oke, sekarang kita cek soal yang pertama. Apa yang kita cek? Titiknya dulu ya. Titiknya baik fungsi, baik limit, baik kontinuitas, yang dicek adalah di titik ya. Jadi kontinuan fungsi di x sama dengan min 1. Min 1 berada di mana? Di sini fungsinya. Berarti min 1 kuadrat itu kurang 1 nilainya 0. Limit kirinya juga 0. Ya kan? Tinggal dicek limit kanannya. 2 kali min 1 ke min 2 tambah 2 0. Nah kan kiri dan kanan nilainya 0, fungsinya juga 0, berarti kontinu. Nyaris hitungan sudah bisa langsung situ. Karena hitungannya dikit ya. Ini baru begitu. Udah semua. Dia belum update semua. Oke. Jadi soal yang kedua, agar fungsi kontinu pada R itu maksudnya pada semua bilangan clear ya. Kalau lebih dari 2, dia udah pasti kontinu karena fungsinya cuma 1 di sini. Contoh misalkan saya 3, pasti kontinu dia. 3 kali 3 9 kan. Limitnya juga 9. Kalau saya di sini kan 3 kali 2 berapa? 6. 6 itu fungsi. Limitnya juga 6, tapi dari arah kanan. Kalau dari arah kiri yang ini yang digunakan, yaitu 3A ditambah B. Karena X-nya yang nilainya adalah 3. X-nya nilainya adalah 2. Dan ini isinya 2. Bisa ulangi ya. Kontinu pada R, pada seluruh bilangan real.
yang menjadi keraguan kita tuh di titik antar pergantian kurvanya, yaitu di titik 2 atau lagi di titik 1. Kalau di titik yang lain itu udah pasti limitnya dan fungsinya ada dan sama, karena kurvanya cuma 1. Contoh tadi saya ambil di X sama dengan 3. 3 kali 3 9. Limitnya pasti 9. Kalau saya ambil yang kurang dari 1 0 misalkan. 0 per 1 fungsinya 1, limitnya juga 1. Ya. Jadi yang menjadi masalah itu di titik 1 karena ada pergantian fungsi. Kalau kita cari fungsi 1 di fungsi 2, kira-kira fungsi 1 2 nyambung nggak? Itu maksudnya. Jadi di titik 1 dan di titik 2. Nah, menyelidiki kontinunya bagaimana? Ngecek fungsi dan limitnya ya. Di titik X sama dengan 1 dulu. Fungsinya. Nah, fungsinya cari X sama dengan 1 berada di mana? Di sini ya. Karena 1 ini di sini nih. Ya. X lebih dari sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 berada di situ. Maka disubstitusi X-nya 1. Berapa yang didapat? F. Fungsi X sama dengan 1. F1 sama dengan Fx-nya dulu ya saya tulis ya. Fx sama dengan AX plus B. Berarti kalau F1 berarti A tambah B. Begitu ya. Limitnya. Limit kanan sama dengan limit kiri. Oke. X, limit X mendekati 1 dari arah kanan sama dengan limit X mendekati 1 dari arah kiri. Kalau dari arah kanan yaitu A plus B, dari arah kirinya adalah yang ini kan 1 tambah 1 nilainya adalah 2. Jadi A tambah B sama dengan 2. Sudah ya? Sudah selesai itu limit dan fungsi. Itu yang pertama. Berikutnya di titik X sama dengan 2. Ini titik X sama dengan 1 selesai. Limit dan fungsinya udah beres. Limit X. Di titik X sama dengan 2. Di titik X sama dengan 2. Fungsinya. Di sini ya. 3 kali Fx sama dengan 3x. Berarti F2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan E. Nah, ini adalah fungsi. Ya. Fungsi. Kemudian satu lagi adalah limit. Ya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Limit X mendekati 2 dari arah kiri, maksudnya 2 kurang. Limit X mendekati 2 dari arah kanan, 2 lebih pakai 3X, 2 kurang pakai AX plus B. Yaitu AX plus B. Di sini X-nya yang diinput adalah 2. 2A tambah B sama dengan 6. Jadilah ini persamaan 1, ini persamaan 2. A plus B sama dengan 2. 2A plus B sama dengan 6. Dikurangi min 4. Ini min A. A sama dengan 4. Itu kan? A-nya sama dengan 4. Berarti B-nya min 2. A tambah B sama dengan 2. A-nya 4 tambah B sama dengan 2. Berarti B-nya sama dengan 2 kurang 4 min 2. Berarti kesimpulannya berarti A tambah 2B berapa? A tambah 2B, A-nya adalah 4, tambah 2 kali min 2, min 4 berarti sama dengan itu. Itu beda level ya, tapi yang paling simpel dari nomor 1 ya. Fungsinya berapa, limitnya berapa, sama nggak nilai? Sama, berarti kontinu. Oh ini panjang karena ada 2 titik. Kalau di titik lain dia udah pasti kontinu tuh. Hanya di titik X sama dengan 2 yang dipastikan
dan X sama dengan 1 karena ada perbedaan grafik fungsi atau kurva ya. Ada pertanyaan nggak? Kontinu pada interval, yaitu tadi kontinu di apa? Di A, B dan kontinu di X sama dengan A sebelah kirinya dan kontinu kiri di X sama dengan B. Yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau di sebelah kiri itu dia kontinu kanan, sebelah kanan kontinu kiri. Ini kurvanya ini namanya kontinu kanan karena kurvanya ini namanya kontinu kiri. Ya, di kanan dia kontinu kiri, di kiri dia kontinu kanan. Kalau di sini belakang kosong, di sebelah kiri dia diskontinu. Di sebelah kanan dia diskontinu atau diskontinu di sebelah kanan. Diskontinu kiri di kanan. Kiri kanan aja sampai pusing yang mana? Padahal itu kanan, kontinunya kiri. Sana kiri, kontinunya kanan. Karena dilihatnya kurvanya. Di sini kurvanya sebelah kiri, tapi kontinunya kanan. Di sini ya di kurvanya sebelah kanan, tapi dia kontinu kiri dari arah kiri. Kontinu kiri ini diskontinu dari arah kiri. Fungsi polinomial kontinu di mana-mana. Fungsi rasional kontinu pada domainnya. Tuh, coba. Yang kita bicara domain kemarin masih nyambung, yaitu fungsi rasional kontinu pada wilayah domainnya. Sekarang fx sama dengan akar x min 4. Yang ini. Ya. Domainnya apa? X kurang 4 lebih dari atau lebih dari sama dengan? Tidak sama dengan? Harusnya ya. Ya betul, lebih dari sama dengan itu. Tandanya tanda belakang kurva siku ya. Fx sama dengan akar x kurang 4. Dia domainnya yaitu x min 4 lebih dari sama dengan 0 ya. Atau x lebih dari sama dengan 4. Dia kontinu dari 4 sampai tak hingga. Sama seperti domainnya. Jadi menghitung domain, kalau ditanya kontinu di mana? Ya di domainnya, yaitu 4, tak hingga. Kalau kontinu di X di titik 4 tadi, 4 itu sebelah kiri atau sebelah kanan kurva? Domainnya 4 sampai tak hingga. Ini 4, tak hingga itu. 4 itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri ya. Berarti dia kontinu kanan. Ya, ya kan? Ini 4, tak hingga ke sana. 4 itu sebelah kiri, tapi dia kurvanya kontinu kan? Fx kontinu kanan di X sama dengan 4. Yaitu 4 kurang 4 nilainya 0. Ada nilainya, yaitu nilai 0. Tapi dia hanya dari kanannya. Kontinu, bukan dari kiri. Bukan dari kiri. Karena kalau dari kiri 4 kurang sedikit aja, 3,9. Langsung dia diskontinu. Oke. Coba perhatikan itu aja. Terakhir nih. Perhatikan. Pertanyaannya ya, carilah titik diskontinu. Pertanyaannya yang disebut kontinu kan? X kuadrat tambah 3x per x tambah 3. Di mana tidak kontinu? 3. Karena min 3 tidak tertulis kan? Domainnya bukan min 3. Ini kan domainnya real kecuali min 3. Berarti diskontinunya di min 3.
Di mana fx selain diskon kurang 4 berarti pangkat 3 kurang 8. Di mana dia diskontinu? Di x sama dengan 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kurang 8, 0 tidak definisi ya. Jadi diskontinu di x sama dengan, di mana dia diskontinu? 2 dan min 2. Ya kan? 2 di apa? Dimutlakan nilainya 2, 2 0, min 2 juga dimutlakan 2 kurang 2 0. Tidak definisi, langsung diskontinu. Nah, tentukan di mana fx kontinu. Nah, ini fx kontinu nih. Gimana fx kontinu? Di daerah domainnya ya. Ini di mana fx kontinu? 4x kurang x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Selesaikan aja sama seperti kemarin. Ya. Di mana fx kontinu? Selesaikan ini dulu ya. 4 dikurangi akar x kuadrat kurang 9 tidak boleh 0 dulu. Ya. Baru yang x kuadrat kurang 9 harus lebih dari sama dengan 0. Nanti diambil tulisannya. Kita cari apa? Ya, setelah seperti mengerjakan domain. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan kontinu di situ sama seperti mengerjakan domainnya. Ya, saya ditandai ya sampai sini ya. Di slide berapa nih? Ke 14 ya. Ke 14 di pertemuan terakhir nanti kita selesaikan berapa slide lagi nih kalau udah habis. Nah. Oh, udah habis ya, udah habis ya. Nanti kita bisa bahas beberapa soal ya. Atau kuisnya.